إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الحاضرون melanjutkan kajian dalam kitab Akhtaul Musallin, kekeliruan-kekeliruan di dalam melaksanakan salat. Pada malam ini pembahasan yang akan saya sampaikan akhta'uhum inda salatis subuh, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi ketika salat subuh. Ayuhal hadirun, ada beberapa kekeliruan yang sering dilakukan dan ini adalah sesuatu kebiasaan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak termaktub dalam satu pun hadis. Kekeliruan-kekeliruan itu yang pertama qiraatul Quran wa tasbih qabla al-adhan. Membaca Al-Quran, membaca tasbih sebelum azan. Ingat, qiraatul Quran, membaca Quran adalah mulia dan baik. Tapi dengan kaifiat cara yang salah akan menjadi tidak baik. Begitupun juga dengan tasbih. Mengucapkan tasbih adalah perkara yang baik, berpahala. Tapi dengan cara yang keliru, maka tidak mustahil akan tidak bisa mendapatkan pahala. Qiraatul Quran wa tawashih qabla salati subuh min al-ashya' al-muntashira fi mu'dham al-aqtar wal buqa' wastahsana dhalika kathirun minan nas. Membaca Quran dan alunan-alunan zikir dan tasbih biasanya sering dilakukan sebelum ditegakkannya solat subuh. Hampir banyak beredar di daerah-daerah dan tempat-tempat. Hadirin rahimakumullah, kebanyakan orang menganggapnya adalah perkara baik hal seperti ini. Hadirin, lianna al-istihsan la yakunu illa bidalilin syar'iyyin. Karena kebaikan itu haruslah dengan dalil syar'i. Wala dalil ala dhalik, dan tidak ada dalil atas hal seperti itu. Apalagi sampai mengganggu orang. Sebelum pelaksanaan solat subuh, banyak sekali orang-orang yang sedang berzikrullah, orang-orang yang sedang melaksanakan salatul lail. Qala al-imam Ibn al-Jawzi
Imam Ibnul Jauzi dia menyatakan dalam kitabnya Talbis Iblis, qad ra'ayna ma yaqumu bil-lail katsiran 'ala al-manarah faya'idhu wa yadhkur wa yaqra' suratan min al-Qur'an bi sautin murtafi' fayamna'u an-nas min nawmihim wa yukhlitu 'ala al-mutahajjidin qira'atuhum wa kullu dhalik min al-munkarat. Imam Ibnul Jauzi menyatakan, kami pernah menyaksikan banyak sekali orang yang ketika itu di waktu malam dia sampai naik ke atas menara-menara. Mereka memberikan peringatan-peringatan. Mereka membacakan ayat Quran di waktu malam bisautin murtafi, dengan suara yang sangat tinggi. Mereka mengganggu orang-orang yang sedang istirahat, sedang tidur. Wa yakhlutu 'alal mutahajjidin, dan mereka juga akan mengganggu orang-orang yang sedang bertahajud di waktu malam. Wa kullu dzalik minal munkarat, itu semua adalah perkara kemungkaran. Hadirin rahimakumullah. Saya katakan tadi membaca Quran adalah perkara baik, tapi kalau sampai mengganggu orang, ini yang jadi masalah. Di waktu malam ada orang yang sedang istirahat. Di waktu malam ada orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Tidak mustahil ketika waktu malam ada seorang bapa, seorang ibu yang tidak bisa tidur karena diganggu oleh anaknya. Maka ketika dia barusan tidur, maka terganggu lagi dengan suara-suara yang ada. Jangan khawatir hadirin rahimakumullah. Sekarang ini zaman sudah canggih. Ada HP, segala macam untuk membangunkan orang. Gak mesti sampai ganggu orang dengan suara-suara yang tinggi, baik dengan bacaan Quran ataupun yang lainnya, maka pasti orang juga sudah terbiasa akan bangun. Dengan membunyikan suara-suara, baik zikrullah, baik baca Quran, dengan pengeras-pengeras suara yang kencang sekali, tidak mustahil akan mengganggu orang-orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Tidak mustahil ketika itu ada orang-orang yang sedang membaca ayat Quran, sedang bertasbih, berzikrullah, akhirnya mereka tercampur baur bacaannya. Hadirin rahimakumullah, jangankan suara yang kencang seperti itu. Coba Anda ketika lagi sholat, di samping Anda ada orang baca lagi, agak ada bersuara. Kira-kira bagaimana? Kayaknya baca kuliah berperagat-peragat, ditutup-tutupnya. Iya. Kenapa? Karena keganggu sama sebelah. Nah ini. Makanya ini mengganggu sedemikian aja sudah dilarang. Apalagi mengganggu dengan pengeras suara yang tidak mustahil ketika itu banyak orang bertahajud. Coba berpikir, jangan sampai dianggap bahwa saya sendiri yang bisa bangun malam. Banyak orang pada bangun malam kan. Ingatkan orang dengan suara-suara kencang begitu. Hadirin rahimakumullah. Jangan menganggap perkara itu baik. Baik itu menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalil, jangan berani melakukan. Kullu ibadah la yata'abbaduha ashabun nabi fala ta'buduha. Semua bentuk ibadah yang para sahabat tidak pernah melakukan, jangan melakukan. Di zaman Imam Ibnul Jauzi tadi tidak ada pengeras suara. Tidak ada pengeras suara. Mereka naik ke menara-menara tadi disebutkan sama Imam Ibnul Jauzi dengan mengingatkan, mengucapkan kata-kata tasbih, kata-kata apapun kebaikan-kebaikan, memberikan peringatan-peringatan pada orang suruh bangun. Begitupun juga mereka baca Quran. Sama Imam Ibnul Jauzi menyatakan minal munkarat, karena mengganggu orang. Tidak mustahil ketika itu ada orang yang lagi asyik-asyiknya, dia baru tidur. Kira-kira bagaimana hadirin rahimakumullah? Lagi nikmatnya dia bermunajat kepada Allah di tengah malam, di sepertiga malam sampai mendekati subuh. Akhirnya buyar semua munajatnya karena suaranya sampai ke telinganya. Hadirin rahimakumullah, ini sering terjadi hal seperti ini. Kalau berdalih maaf dia punya pondok pesantren, boleh. Pondok pesantren ada, bangunkan santrinya ya pakai pengeras suara dalam saja. Jangan pakai pengeras suara kemana-mana. Silakan pakai pengeras suara dalam saja ya di sekitar pesantrennya. Ini sampai jam 3 malam sudah bunyi, hadirin rahimakumullah. Apa dianggap mereka lagi pada tidur semua kaum muslimin? Bisa dipaham. Ada juga orang-orang yang lagi tidak enak badan. Kira-kira bagaimana dengan suara-suara begitu?
Dulu ada seorang tilawah di satu musola, satu masjid. Begitu tetangganya melihat anaknya sakit, langsung marah-marah kepada orang yang baca Quran. Orang yang baca Qurannya ngomong, saya sama saya, Ustaz, saya ngaji dimarahi. Kenapa dimarahi? Itu ganggu anaknya, dia lagi sakit. Dalam hati saya sih ngaji ente menyalarai nambah parah. Tapi lamun sing ngaji saya sudes nambah warasnya. Iya, aduh, bacaan entenya kayak gitu, aduh. Nah inilah hadirin rahimakumullah. Ya tajwid nggak dipakai segala nggak. Cuma ibadah-ibadah mereka yang lakukan itu karena kesenangan saja. Kadang tanpa ilmu, tanpa ilmu. Makhorijul huruf nggak jelas, iya kan? Kadang-kadang kita jumpa orang-orang karena kesenangan saja sampai hal seperti itu dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Ini termasuk kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam waktu malam sebelum pelaksanaan salat subuh. Al-Imam Ibnu Hajar beliau menyatakan, ma ahdatha min at-tasbih qabla as-subuh wa qabla al-jum'ah min as-salawat 'ala an-nabi laysa min al-adhan la lughah wa la syar'an. Apapun yang terjadi dengan mereka yang mengucapkan tasbih, mengadakan ucapkan, baik diucapkan sebelum subuh, sebelum Jumat dan sebagainya, itu yang bukan bentuk adzan, itu semuanya tidak ada syariat yang memerintahkannya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jangan menganggap baik terkecuali memang baik itu menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan, wahai Muhammad, kami akan tunjukkan orang-orang yang merugi amalannya. Akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka yang disesatkan amalannya di dunia, wahum yahsabun, dan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, amalannya itu menurutnya baik. Jadi baik itu menurut siapa? Baik harus menurut Allah dan Rasulullah SAW. Tidak bisa baik menurut grupnya, menurut imamnya. Tidak bisa. Lihat dalil. Karena Islam itu dalil. Ibadah itu harus tauqif persis sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Gak bisa ditambahin, gak bisa dikurang. Apalagi dibikin redaksi-redaksi sendiri. Hadirin rahimakumullah. Gimana? Berapa banyak bentuk-bentuk ibadah mereka bikin-bikin sendiri. Inilah bagaimana ibadah itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya dari kami, tertolak amalannya. Jadi tidak bisa amalan itu menurut rekayasa sendiri. Harus ada dalil yang jelas. Nah inilah hadirin rahimakumullah yang patut untuk direnungkan. Jadi tatkala melakukan hal seperti itu kira-kira mengganggu orang tidak? Ini yang jadi masalah. Ketika Rasulullah berada dalam masjid, dalam satu riwayat, maka beberapa sahabat mengencangkan suaranya dengan baca Quran. Mengeraskan suara-suara mereka dengan baca Quran. Rasulullah membuka tirai masjid, Rasulullah mengucapkan apa? La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan kalian mengeraskan suara di antara kalian dengan bacaan Quran. Ini bacaan Quran saja nggak boleh dikencengin. Kenapa? Karena ganggu yang lain. Apalagi selain bacaan Quran. Makanya Rasulullah mengajarkan al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah, al-musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Sedekah yang paling utama terang-terangan apa sembunyi? Sembunyi. Al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah. Orang yang terang-terangan baca Quran sama halnya dengan terang-terangan sedekah. Al-musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang-orang yang sembunyi-sembunyi baca Quran ini sama dengan sembunyi-sembunyi sedekah. Sewaktu-waktu boleh dikencengin baca Quran. Sewaktu-waktu silakan. Tapi jangan setiap kali baca Quran dikencengin sampai ganggu orang. Nauzubillah. Ingat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang ahli ibadah. Katsirus salah, katsirus shaum, masyaallah. Katsirus sadaqah, banyak sekali ibadah dilakukan.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan wanita itu? Dia sering ganggu tetangganya dengan lisannya, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, hiya finnar. Wanita itu berada di neraka. Na'udzubillah. Karena ganggu. Sementara Rasulullah SAW pernah ditanyakan, ya Rasulullah, ada lagi seorang wanita yang sedikit salatnya, sedikit sedekahnya, enggak terlalu banyak, semampu dia saja, tapi dia menjaga lisannya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah. Wanita itu berada di surga. Masya Allah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung penjagaan lisannya. Ayuhal hadirun, itu yang pertama yang berkaitan tentang hal-hal sebelum subuh. Harap diperhatikan. Sekarang sekali lagi zaman sudah canggih, semua orang pada punya ini semua. Bisa pasang alarm kan? Masa enggak bisa pasang alarm jam sekarang subuh jam 4 lebih, tinggal pasang alarm aja jam 3 bangun. Masa pasang alarm sendiri enggak bisa bangunnya? Ini melucu, pasang alarm sendiri tetangganya yang bangun. Ya, hadirin rahimakumullah, gimana ini? Insya Allah bisa dengan alat-alat seperti itu kan untuk membangunkan. Nah, ini yang perlu difaham. Kenapa? Bukan berarti hal seperti itu adalah sesuatu hal yang salah. Boleh baca, tapi jangan ganggu yang lain. Ini yang dikhawatirkan. Yang ganggu ini menimbulkan sesuatu kekeliruan di dalam ibadah. Kemudian yang kedua yang berkaitan kekeliruan di dalam subuh, kekeliruan selanjutnya adalah qauluhum sadaqta wa bararta. Sebagian di antara mereka ketika membaca imam as-salat atau muadzin membaca as-salatu khairum minan naum, mereka menjawabnya dengan kalimat sadaqta wa bararta. Yaqulu hadhihi al-lafdhah katsirun min awamin nas inda qaulil muadzin fi salati subuh as-salatu khairum minan naum. Wa hadha ad-du'a ghairu thabit fi sunnah as-sahihah wa huwa min ziyadat wa akhta'il musallin. Qala Ibnu Hajar fi la aslalah. Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya beliau menyatakan bahwa doa ini tidak ada dalilnya. Jadi ketika as-salatu khairum minan naum dijawab dengan kalimat sadaqta wa bararta, ini tidak diketemukan dalil. Dikembalikan kepada ucapan muadzin. Idza qala al-muadzin faqulu misla ma yaqulu al-muadzin. Apabila muadzin memandangkan azan, ucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Muadzin memandangkan Allah Akbar, jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, baca as-salatu khairum minan naum. Ucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa hayyalatain, terkecuali dua hayya ala salah, hayya ala falah, maka di situ dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini yang perlu difaham. Jadi ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, jawabannya adalah as-salatu khairum minan naum. Karena ini yang paling sahih dari jawaban. Kenapa? Karena kalimat sadaqta wa bararta sampai Imam hadis ini Ibnu Hajar menyatakan tidak ada asalnya dalil itu. Mari kembali rujuk kepada hadis karena tidak diketemukan dalil yang sahih yang menjelaskan sadaqta wa bararta jawaban as-salatu khairum minan naum. Jadi dikembalikan kepada ucapan muadzin. Muadzin terakhir mengucapkan la ilaha illallah, jawabannya la ilaha illallah. Ini kadang-kadang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah jadi mana? Katanya suruh menjawab sebagaimana ucapan muadzin kan? Nah, ketika muadzin ucapkan Allah Akbar, jawab Allah Akbar. Terakhir muadzin ucapkan la ilaha illallah, baca la ilaha illallah titik. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doanya kan? Ini kadang-kadang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Muhammadur Rasulullah di bawah. Karena dalam lafaz adzannya enggak ada Muhammadur Rasulullah kan? Jadi kalau muadzin yang memandangkan adzannya Muhammadur Rasulullah, fadhal bacalah Muhammadur Rasulullah. Tapi muadzin enggak mengucapkan Muhammadur Rasulullah kan? Bacanya la ilaha illallah, jawab la ilaha
illallah. Baca kemudian doa sesudah adzan. Baca salawat Nabi dulu. Setelah salawat Nabi baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Masya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa setelah muadzin mengumandangkan azan dengan doa seperti itu, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Saya ulangi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Bisa dipaham? Di sebagian orang ada membacanya seperti ini. Perhatikan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajah ar-rafi'ah. Ini tidak ada dalil sampai wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu yang dibaca Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya dengan doa sesudah azan. Ayuhal hadirun rahimukumullah. Itu yang berkaitan kekeliruan-kekeliruan di dalam azan. Kemudian kekeliruan selanjutnya waslus sunnah bil fard, menyambung salat fardu dengan salat sunnah. Menyambung salat fardu dengan salat sunnah. Apa maknanya ini? Katsirun minal musallin yaqumu ila salatin nafilah ba'da al-fariidhah duna dzikr aw faslin bainahuma bil kalam. Fa hadha munhiyun. Kebanyakan mereka di antara orang-orang salat, mereka menyambung salat fardunya dengan salat sunnah. Jadi begitu salat fardu selesai, langsung bangkit salat sunnah. Ini termasuk kekeliruan. Dalam semua hal, dalam semua salat, tidak boleh nyambung dengan salat sunnah. Harus ada jeda terlebih dahulu. Bidzikrillah, dengan zikrullah dulu. Baca zikrullah, baca subhanallah 33, sebelumnya istighfar dulu kan. Kemudian baca zikir-zikir sampai tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, sampai terus baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibaca semuanya. Nah ini kalau memang dalam kondisi terburu-buru, baca tasbihnya 10 kali boleh. Karena ada beberapa riwayat 33, 25 dan 10. Tiga-tiganya ada riwayat menjelaskan seperti ini. Jadi kalau umpamanya tergesa-gesa karena satu masalah, boleh bacanya tasbihnya 10 aja. Tahmidnya 10, kemudian takbirnya 10. Jadi jangan langsung habis sholat fardu langsung sholat sunnah. Ini enggak boleh. Karena ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ayuhal hadirun, itu yang berkaitan tentang kekeliruan-kekeliruan di dalam subuh khususnya. Kemudian kekeliruan selanjutnya di sini qiraatul Fatihah iqabis salah. Membaca suratul Fatihah setiap habis salat, baik salat subuh, salat duhur, salat asar, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Qiraatul Fatihah ziyadatu fi syarafin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqabis salati subuh wa qiraatiha iqabiz zuhur wal asr wal maghrib wal isya li Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum i'tiqadan bi annahum yahduruna fa'ilun dzalika wa hadha munkar. Hadirin rahimakumullah. Membaca Al-Quran, membaca suratul Fatihah dengan bertujuan untuk kemuliaan Rasulullah SAW setelah selesai salat, ini adalah tidak pernah dilakukan Rasulullah. Baik salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya, buat kemuliaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini pun juga tidak ada sahabat yang bacanya. Surat Fatihah tidak pernah dibaca Rasulullah habis sholat fardu. Baca hadis-hadis. Apa ada Rasulullah habis sholat fardu baca surat Fatihah? Enggak ada.
Surat Fatihah sudah cukup dalam sholat sehari semalam 17 kali. Masih kurang? Ini baru sholat fardu, belum lagi sholat sunnah. Surat Fatihah sudah banyak dibaca. Ini habis sholat, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, Al-Fatihah. Masih Al-Fatihah aja. Hadirin, ibadah itu coba dilihat dalil. Dilihat dalil. Rasulullah habis sholat itu baca istighfar, baca kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi menukilkan hadis itu. Setiap kali Rasulullah SAW habis sholat fardu, Rasulullah beristighfar. Kaifal istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup sudah. Nggak usah ditambah-tambah yang lain-lain. Cukup istighfarnya seperti itu. Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempurna, pasti Rasulullah menyempurnakan. Ini kadang-kadang istighfarnya ditambahin lagi astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya wa li masyaihina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat, ya kan. Ana sing ngomong apal ji ustad, ya ana bae kana sing niteni ka ya masa beli diapalaken dingin jelasaken angel beli diapalaken dingin mah ya diapalaken dingin supaya jelas ente supaya jemaah kaje jare ustad kan kumokonon ya beli jelasaken beli apal mah angel ya, tapi bukan berarti saya ngamalkan begitu, enggak, tapi paham ya, minimal mengertilah, ya kan. Iya, ya kenapa? Karena ada seorang sahabat ketika bertanya pada Rasulullah SAW semua kebaikan, seorang sahabat hanya nanyanya keburukan. Rasulullah bingung, ente nanyanya keburukan, semua orang nanya kebaikan, supaya saya jangan terjatuh pada keburukan. Nah boleh ya, mempelajari dulu supaya jangan jatuh. Nah inilah bisa dipaham. Jadi tidak pernah dibaca Rasulullah suratul Fatihah. Rasulullah langsung istighfar habis sholat fardu itu. Ini kadang-kadang habis sholat fardu, assalamualaikum, salam, alhamdulillah, la ilaha illallah. Begitu saya nanya kenapa ente baca alhamdulillah? Syukuran Ustaz. Syukuran gimana? Ya sholat itu syukuran, masih kurang syukuran apa lagi? Nah inilah, apa masih kurang alhamdulillah 33? Kan dalam tasbih alhamdulillah 33, tahmid tasbih 33, takbir 3, masih kurang. Ini begitu assalamualaikum, alhamdulillah, ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Inilah karena Rasulullah tidak pernah membaca alhamdulillah, nanti baca istighfar dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayyadal jalali wal ikram. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Subhanallah. Baca 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Sudah banyak alhamdulillah 33. Inilah hadirin rahimakumullah. Jadi habis salat fardu tidak pernah dibaca Rasulullah Fatihah, tidak dibaca Rasul sallam baca hamdalah. Apalagi memberikan Fatihah kepada orang yang sudah dijamin surga. 4 sahabat kan sudah dijamin surga. Rasulullah apalagi kan? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib, Masya Allah kan? Semua sudah dijamin surga. Apa tidak cukup Fatihahnya buat kita saja? Kok kenapa ngasihkan Fatihah buat orang yang sudah dijamin surga? Bisa dipahami hadirin rahimakumullah. Ada salah seorang ulama di Indonesia ini ketika ditanya bagaimana tentang membaca kalimat ila hadratin Nabi Al-Fatihah, dia menjawab, apa tidak cukup buat kita saja Fatihahnya, kenapa buat Rasulullah? Karena Rasulullah tidak memerintahkan seperti itu. Nah inilah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu membaca Al-Quran, kata Imam Syafi'i di dalam kitab la yasilu thawabuha ilal mayyit, tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Anda baca Fatihah pahalanya buat Anda, nggak bisa sampai orang yang sudah meninggal dunia, nggak bisa. Membaca Fatihah kembali kepada orang yang bacanya, nggak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang akan sampai itu doa. Makanya dijelaskan di dalam beberapa penjelasan para ulama, ma yantafi'u bihil mayyit ba'da mauti
hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, di antaranya doaul muslimin. Doanya orang-orang muslim akan sampai, doa itu akan sampai. Doatul muslim ala akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim bagi saudaranya yang tidak nampak, yang sudah meninggal dunia, terkabulkan. Jadi yang akan sampai itu doa, bukan suratul Quran. Ketika seseorang membaca Yasin, baca apapun yang dibaca baginya, maka pahalanya buat yang bacanya, tidak bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya ketika berziarah kubur, doa saja, nggak usah baca surat-surat macam-macam ya. Doa saja cukup. Doain mereka yang ada di dalam kubur. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doakan mereka, karena doa itu akan sampai buat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bacaan Quran yang kita baca tidak akan sampai, kata Imam Syafi'i, karena bacaan itu akan kembali kepada orang yang membacanya. Nah, ini kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalamnya. Kemudian kekeliruan selanjutnya, qira'atu ba'dil ayat. Sebagian orang juga membaca potongan-potongan ayat habis salat fardu. Tidak ada ayat-ayat tertentu terkecuali hanya ayat kursi dan 3 surah. Surah Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surah An-Nas habis salat fardu itu. Jadi itu yang dibaca Rasulullah SAW. Enggak ada ayat-ayat lain. Paling suratnya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah il maut. Barang siapa yang membiasakan baca ayat kursi selepas salat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga terkecuali kematian. Masya Allah. Kesimpulannya, tidak ada surga di dunia, surganya di akhirat nanti. Kalau orang ngomong surga dunia, ya surga dunia makan apa? Sate. Tidak ada yang bisa menandingi surganya Allah. Surga dunia menyanyian ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi biasakan baca ayat kursi, dan ayat-ayat yang dibaca Rasulullah di dalam hadis itu setelah salat fardu hanya ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Inilah hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berkaitan kekeliruan-kekeliruan selanjutnya, mobil khusus dalam salat subuh atau salat-salat yang lain, di sini ada juga di antara mereka membaca qauluhum Allahumma salli alaihi mi'ata marrah. Ada sebagian orang yang membaca salawat dengan kalimat Allahumma salli alaihi sampai 100 kali. Hadirin rahimakumullah. Dulu saya pernah jelaskan, salawat yang dibaca Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya. Tidak bisa ditambahi, dikurangi, apalagi dipotong-potong salawat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami faham bagaimana kami mengucapkan salam padamu, assalamu alayka ya Rasulullah, tapi bagaimana kami mengucapkan salawat padamu? Maka Rasulullah ngajari mereka, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling rajih, yang paling sahih, yang diriwayatkan sahabat Ka'ab bin Ujrah. Jadi baca salawat seperti ini, redaksinya jangan diganti-ganti, apalagi ditambah-tambahin, apalagi dipotong-potong. Ini sering kan? Makanya Imam Syafi'i dalam kitab dalam tasyahud awal, tasyahud akhir la yakhtalif, tidak ada perbedaan. Salawat itu dalam tasyahud awal dibaca dan juga dalam tasyahud akhir juga dibaca. Yang membedakannya adalah ketika mau salam membaca doa minta perlindungan 4 perkara. Idzan sarafa ahadukum min salati falyasta'id min arba'. Apabila Anda mengucapkan salam dalam salat, minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi salawat dibaca di tasyahud awal, tasyahud akhir. Jadi jangan tergesa-gesa, apalagi menjadi imam jangan terburu-buru, dan kepada makmum enggak usah pakai kasih isyarat-isyarat apa-apa ini. Ini kadang-kadang makmumnya juga terlaluan, imamnya masih baca apa-apa sudah dehem-dehem.
Iya, ngasih isyarat-isyarat, nggak ada perintah dehem-dehem itu, nggak ada. Sudah batuk-batuk, kasih batuk sama Allah nggak sembuh-sembuh, gimana nanti? Jadi jangan memberikan isyarat-isyarat yang tidak masyru. Kalau ada kekeliruan imam boleh pakai tasbih. Tasbih, baca subhanallah. Kalau imam salah, lah imam nggak salah nggak apa aja. Imam salahnya apa? Cuma lama, biarin aja. Ya. Makanya saya sering kali sampaikan di kajian-kajian, ketika bacaan imam lama, kemudian makmumnya udah selesai, tambahin bacaan lagi, boleh. Tahiyat, imamnya belum selesai, makmumnya udah selesai, tambahin doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih juga belum salam, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tambah lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah, tambah lagi terus sampai terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana. Masih baik diingok imamnya, bukan turu ya. Dulu ada seorang sahabat salat bersama Rasulullah, dijelaskan dalam hadis, begitu Rasulullah sujud lama sekali. Akhirnya sahabat sampai dongak, kok boleh diingok ya? Iya boleh, bukan turu ya. Tapi masa orang sampai kayak gitu ya, yang nggak ada sampai lama pisan ya. Nah, begitupun juga bacaan di dalam bacaan Al-Quran. Ketika imam belum juga salam, maaf, ketika imam belum juga ruku, tambahin bacaan. Tidak mustahil ketika itu makmumnya baca Fatihah udah selesai di 2 rakaat terakhir atau 1 rakaat terakhir ya, atau dalam sholat sirriyah. Tambahin lagi, jangan diam. Ketika diam disambar setan nantinya. Ya ketika diam kan dibawa sama setan. Akhirnya ngelamun, pikiran dibawa kemana-mana. Jangan diam, tambahin bacaan. Udah selesai Fatihah, atau pokoknya lagi baca dalam sholat sirriyah pelan. Udah selesai 1 surat, masih juga belum ruku, tambahin surat lagi. Nggak apa-apa, tambahin terus. Kalau diam dibawa setan. Nah ini sering terjadi kan. Jadi jangan pakai isyarat-isyarat yang tidak masyru mengingatkan imam. Awas, diperhatikan ya. Ini masih juga seringnya. Jangankan di musola-musola yang lain, atau di Masjid An-Nur juga masih ada ya, maaf ini. Kadang-kadang imamnya masih lama. Ada saja di belakang yang begitu tuh. Ambo lagi kenapa ini? Awas, nggak boleh. Dehem-dehem main-main bisa. Bisa dipaham ya. Oh, tipe penyakit dehem bisa bahaya ketemu baru ngomong-ngomong apa ya? Jangan bikin penyakit sendiri. Apalagi ibadah nggak boleh main-main. Ibadah kepada Allah ini jangan main-main ini. Ini antum menghadap manusia kemudian ngomong kayak gitu, kira-kira bagaimana? Di hadapan teman antum, wah yang bakal beli apalagi di hadapan Allah kan? Di hadapan Allah nggak boleh main-main. Pokoknya tambahkan bacaan, tambahkan doa. Bisa dipahami rahimahullah. Ini yang sering terjadi, termasuk membaca sholawat Nabi harus selesai. Nggak bisa dibikin-bikin lafaz sholawat, nggak bisa. Karena Rasulullah sudah ngajarkan persis sebagaimana Rasulullah ngajarkan kepada para sahabatnya. Ini yang berkaitan tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, kekeliruan khususnya dalam salat subuh. Di sini al-qunut fi salati subhi daiman. Selamanya dalam salat subuh membaca doa kunut. Hadirin rahimakumullah, ada satu athar di sini dari sahabat Abu Malik Al-Ashja'i. Kana abi qad shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ayahku sungguh sering salat di belakang Rasulullah sallallahu. Wa huwa ibnu sit asyra sana. Ketika itu ayahku berusia 16 tahun. Selalu salat bersama Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Bukan hanya kepada Rasulullah SAW, sampai pun dengan para khalifah ini. Hadis ini sahih sebagaimana bisa dirujuk dalam kitab Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad tentang riwayat itu. Kemudian anaknya bertanya, faqultu akanu yaknutun? Akanu yaknutun, apakah mereka membaca doa kunut wahai ayahku? Qala la. Qala la, tidak pernah mereka membaca doa kunut. Masya Allah. Bunayya muhdats. Ingat wahai anakku, itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Itu ucapan sahabat Nabi SAW. Coba dekatkan dengan dalil, dirujuk kepada dalil. Kunut itu boleh dibaca dalam 2 hal. Satu dalam nazilah, nawazil, ketika musibah besar. Yang kedua dalam sholat witir di
setengah bulan terakhir Ramadan. Tanggal 16 Ramadan, maka ini sunnah baca doa kunut dan dalam salat yang terjadi musibah besar. Rasulullah pernah berkunut dalam salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dalam waktu 1 bulan. Ketika terjadi nawazil, musibah besar, boleh silakan. Nah, ini jadi kunut ini yang masyru', kunut seperti itu. Nah, adapun dawam selalu melakukan baca doa kunut mudawamah continue, ini tidak pernah dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat kajian tentang kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam salat, wabil khusus salatus subuh. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bagaimana kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam doa kunutnya. Karena ada sebagian orang yang nambah-nambahkan doa kunut. Nah, ini coba hadirin perhatikan, sampai ada di antara lafaz doa kunut dengan ucapan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ada sebagian orang yang membacanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Coba dipahami lafaz itu maknanya. Wa qina, jauhkanlah kami ya Allah dengan rahmatmu. Baca terjemahannya. Wa qina bi rahmatika syarra ma. Ada nggak lafaz birahmatika di dalam doa kunut yang dibaca Rasulullah? Nggak ada kalimat. Ini sering dibacakan wakina birahmatika. Jauhkanlah kami dengan rahmatmu. Kira-kira bagaimana hadirin? Ini karena terlalu terbiasa nambah-nambahin bacaan, nah ini sampai kayak gitu. Nah makanya insya Allah akan kita coba bagaimana lafaz doa kunut yang dibaca Rasulullah yang benar itu. Apakah Rasulullah memotong-motong bacaannya atau bagaimana? Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis. Kita akan merujuk hadis, tidak mau pendapat-pendapat ulama, tidak mau pendapat-pendapat sebagian orang. Boleh pendapat ulama kalau memang kembali kepada hadis. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i, manakala dalam kitabku tidak sesuai dengan ucapan Allah dan Rasulnya, tinggalkan ucapanku itu. Kembalikan kepada ucapan Allah dan kembalikan kepada ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Wallahu alam bisawab. Dipersilakan barangkali ada yang mau ditanyakan khususnya tentang tema pada malam ini. Kalau tidak ada di luar tema selagi bisa saya jawab. Dipersilakan. Ya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ketika menemui hal seperti itu dan Anda berkeyakinan tidak ada dalil, tidak usah ngikuti. Tidak usah ngikuti mengaminkan imam yang membaca doa kunut. Karena ini tidak masyru kan? Nah itu. Tapi bukan berarti tidak ada dalil kemudian maaf begitu imam baca doa kunut kemudian antum sujud. Jangan ya. Oh, dulu ada karena ada alasannya nggak ada syariatnya. Begitu Allahumma hdina fi man hadi langsung sujud. Ini model-model bersolat jamaah aja sujud dingin. Nggak boleh ya. Ya nunggu imam dulu kan. Kalau imam sujud baru sujud. Nah, bisa dipahami ya. Kalau mereka mau kunut silakan aja. Kita karena keyakinan kita karena tidak ada dalil yang sahih tidak usah kunut lagi. Tidak ada masalah. Nah ini tidak masuk dalam kalimat innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini ghairu masyru'. Tidak disyariatkan. Jadi perkara-perkara dalam salat jamaah kalau yang tidak masyru' nggak usah diikuti. Banyak bukan hanya perkara kunut aja kan. Coba ketika imam membaca Suhufi Ibrahim wa Musa, imam ucapkan alaihi salam, antum baca juga alaihi salam. Karena ini tidak ada dalil kan? Imam membaca alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Balau ana ala dzalika minash. Antum baca lagi balau ana ala dzalika minasyahidin. Ini enggak masyru' kan? Enggak usah dibaca lagi karena tidak masyru'. Nah, ini karena tidak ada dalil dalam hal seperti itu. Wallahu alam. Bisa ada yang lain? Salat apa? Oh jamaah qashar. Kalau dalam salat jamaah qashar boleh nyambung tapi jedanya dengan iqamah. Harus ada iqamah.
Ambil contoh habis sholat zuhur umpamanya mau jamaah dengan sholat asar. Nah ketika bangkit iqomah, jangan langsung sholat dulu, iqomah dulu. Iqomah kemudian baru sholat selanjutnya. Bisa dipaham? Wallahu alam bissawab. Masih ada yang lain? Ya. Sholatnya nahan ngantuk sampai ketiduran. Ketika seseorang sudah tidak kuatnya, maka dalam kondisi seperti itu jangan lakukan sholat dulu, tidur dulu. Tidur dulu, jangan lakukan sholat dulu. Sebab bacaannya nanti akan berantakan kemana-mana. Ambil contoh mau sholat zuhur, pengen tidur, tidur dulu, jangan paksakan sholat, jangan. Nanti begitu habis mau sholat asar pengen tidur lagi, nggak apa-apa. Nanti habis maghrib periksa ke dokter. Jadi periksa kan nggak apa-apa, dok, bakal pengen sholat, pengen turu. Waduh, jin melulu jadi dokter. Nah, nggak mustahil kan? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya kalau dokter kan nyuntik, disuntik langsung jinnya mabur ya. Allah alam bisawab. Jadi jangan maksakan sholat dalam kondisi ngantuk, nggak boleh. Ada beberapa sholat jamaah yang memang tidak boleh ditegakkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nahan ngantuk, yang kedua nahan buang hajat, nggak boleh. Udah mulusnya nggak kuat, ya jangan, nanti bahaya. Pengen makan, jangan makan dulu, jangan sholat dulu. Begitu berkumandang adzan maghrib, udah nggak kuat pengen makan dulu, jangan sholat dulu, sudah. Iya, sebab nanti pikirannya kemana-mana. La sholata bihadratit ta'am, tidak sah sholat dengan hadirnya makanan, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Tapi ini bukan tiap hari ya, sewaktu-waktu ya. Ya, 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 ya. Tapi aja unggal dina aja sewaktu. Ya, benar. Ya dudu wong antum pun anak-anak para masjid ku ya. Hadirin rahimahullah. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dijelaskan dalam hadis. Ketika Rasulullah pas salat subuh, sahabat itu bangkit lagi. Rasulullah perhatikan. Dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, Rasulullah nanya, apa yang Anda lakukan? Sholat qobliyah subuh ya Rasulullah. Sholat qobliyah subuh, betul. Karena tadi saya ketinggalan datang ke masjid. Falam yunkir an dzalik. Rasulullah tidak melarangnya, boleh. Jadi boleh ditegakkan di masjid, boleh ditegakkan di rumah. Bisa dipaham ya? Apalagi untuk memberikan tanbih, taklim boleh dikerjakan di masjid. Begitu mengerjakan di masjid orang nanya, ente sholat apa mani? Sholat qobliyah subuh ketinggalan. Anda terdalil ya mereka belajar yang An-Nur ko ya. Iya, insya Allah ada dalil ya. Itu mah belum pernah belajar yang An-Nur ko. Tapi awas pak, kepakan pertama bae sejen mana ya. Wallah. Cukup? Masih ada? Cukup? Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.